قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'du. Saudara kaum muslimin, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang membuat satu bid'ah di dalam Islam, ya roha hasanatan, lantas dia memandangnya sebagai bid'ah hasanah, sebagai kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Karena Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinah. Maka apa yang hari itu bukan menjadi agama, maka hari ini pula dia bukan pula agama. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, idza kana Allahu qad akmala dinahu qabla an yaqbida nabiyahu fama hadha ar-ra'yu alladhi ahdathu ahluhu. Apabila Allah telah menyempurnakan agamanya sebelum wafat nabinya, maka apa faedahnya pendapat bid'ah yang dibuat oleh para pelaku bid'ah tersebut? In kana minad din fi i'tiqadihim, jika ini adalah merupakan bagian dari agama menurut keyakinan mereka, fahuwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim, maka berarti mereka mengira agama ini belum sempurna kecuali dengan tambahan pendapat mereka. Wa hadza fihi raddun lil Qur'an, ini adalah merupakan pembangkangan terhadap Al-Quran. Wa illam yakun minad din, dan jika bukan bagian dari agama, fa ayyu faidatin fil istighali bima laysa minad din, maka untuk apa mereka menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan bagian dari agama? Saudara kaum muslimin, sungguh di antara musibah besar yang melanda kaum muslimin adalah tersebarnya bid'ah-bid'ah di sepanjang dunia Islam. Sungguh sedikit sekali tempat yang sunyi dari bencana ini, dan sedikit sekali orang yang selamat darinya. Dan bid'ah adalah merupakan bahaya yang besar, karena dia dapat mengantarkan seseorang menuju kepada kekufuran. Dan di antara faktor terbesar tersebarnya bid'ah adalah keyakinan kebanyakan mereka bahwasanya bid'ah itu ada dua, yaitu ada bid'ah yang baik yang bisa diterima, yaitu sebuah kebohongan yang mereka namakan dengan bid'ah hasanah, sehingga Anda tidak menemukan seorang pun yang dia mendatangkan kesesatan di dalam agama kita kecuali pasti dia akan beralasan dengan bid'ah hasanah. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, apakah orang yang dihiasi amal buruknya oleh setan lalu dia menganggap baik amal buruknya itu lebih baik daripada orang yang tidak dihiasi amal buruknya oleh setan. Saudara kaum muslimin, bid'ah adalah merupakan sebab perpecahan di tubuh kaum muslimin. Karena itulah Nabi memerintahkan untuk kembali berpegang kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah ketika terjadinya banyak kerusakan. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi bersabda, fa innahu may ya'is minkum, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, sampai kepada ucapan beliau, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara yang dibuat-buat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Saudara kaum muslimin, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah itu adalah iman, adalah petunjuk, dan mengikuti bid'ah ini adalah hawa nafsu dan kesesatan.
Dan inilah sebab kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, sekiranya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ard, maka rusaklah langit dan bumi ini, wa man fihinna, dan apa yang ada padanya. Bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun, bahkan kami datangkan kepada mereka zikir mereka, tetapi mereka berpaling dari zikir mereka ini. Saudara kaum muslimin, hari ini di zaman kita ini keadaan telah terbalik. Orang yang membela perkara-perkara bid'ah itu dianggap sebagai lautan ilmu, dianggap sebagai ulama umat, dianggap sebagai dai toladan. Saudaraku, sementara orang yang menghidupkan sunnah nabinya itu dianggap sebagai orang yang memecah belah. Saudara kaum muslimin, tak jarang di antara mereka membawa syubhat-syubhat. Di antara syubhat yang ingin kita sebutkan di sini adalah mereka berdalil dengan sabda Nabi dalam riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengamalkan di dalam Islam, menerapkan suatu sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Saudara kaum muslimin, kita katakan orang yang bersabda dengan hadis ini, maka beliau juga yang telah bersabda, yang telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka tidak mungkin ucapan Nabi SAW itu saling bertolak belakang. Dan di sini Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dan Nabi tidak mengatakan man ibtada fil islami bid'atan hasanatan, siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, yaitu bid'ah yang baik. Nabi tidak bersabda demikian. Saudara kaum muslimin, lagi pula Nabi mengatakan fil Islam, yaitu di dalam Islam, sementara bid'ah bukanlah bagian dari Islam. Saudara kaum muslimin, di sini Nabi menyebutkan tentang sedekah, sementara sedekah memang sudah ada di dalam Islam. Syubhat mereka yang kedua adalah perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan ni'mal bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Demikian pula perkataan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua. Demikian pula perkataan Izzuddin bin Abdus Salam yang membagi bid'ah menjadi 6. Saudara kaum muslimin, kita katakan tidak boleh perkataan Nabi itu dipertentangkan dengan perkataan siapapun dari kalangan manusia, bagaimanapun kedudukannya. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan yunzilu ay yusiku ayanzila alaikum hajaratu minas sama, hampir-hampir hujan batu turun menimpa kalian. Aku qala Rasulullah SAW, aku sampaikan kepada kalian hadis Nabi, perkataan Nabi, tetapi kalian membantahnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Saudara kaum muslimin, tidak boleh. Kalau ucapan Nabi tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, maka bagaimana lagi dengan ucapan selainnya? Kemudian saudara kaum muslimin, Umar, Imam Syafi'i, dan juga Izzuddin bin Abdus Salam, mereka ini adalah tokoh di dalam Islam. Mereka ini sangat komitmen dengan sunnah. Mereka ini sangat memerangi perkara bid'ah. Umar mencambuk seseorang yang ingin membuat bid'ah di zamannya, hingga orang itu bertobat. Imam Syafi'i sangat membenci perkumpulan di rumah kematian dengan membuat makanan, sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab wa aqrahul mu'tama wa hiyal jama'atu inda ahlil mayyit wa san'ata ta'am ba'da damnihi fa innahu yujaddidul husna. Aku membenci mu'tama, berkumpul-kumpul di rumah ahli kematian, membuat makanan setelah dikuburnya mayit, karena ini bisa mendatangkan kesedihan yang baru. Saudara kaum muslimin, Izzuddin bin Abdus Salam, beliau memerangi, mengatakan solat 2 rakaat di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban, ini adalah perkara bid'ah. Dan beliau mengatakan tidak boleh mengangkat tangan di dalam berdoa kecuali di saat Nabi SAW mengangkatnya, dan tidaklah mengusap wajah selesai berdoa, itu tidaklah yang melakukannya kecuali orang yang jahil. Beliau juga mengatakan bid'ah yaitu bersalam-salaman selesai sholat wajib, selesai sholat subuh dan sholat asar. Saudara kaum muslimin, bila kita mengetahui para imam-imam ini mereka sangat komitmen dengan sunnah dan memerangi bid'ah, maka apakah kita menyangka perkataan mereka ini menentang perkataan Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat? Sudah sepantasnya kita membawa perkataan mereka kepada makna yang tidak menyelisih ucapan Nabi, yaitu bahwasanya makna yang mereka maksudkan adalah bid'ah secara bahasa, bid'ah secara lugawi. Saudara kaum muslimin,
Syubhat mereka yang ketiga adalah sebuah asar yang berbunyi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, perkataan ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Tidak benar jika dia dimarfukan kepada baginda Rasul SAW. Dan pada kalimat al-muslimun ini dia harus kembali kepada makna yang jelas. Dan dalam hal ini dia kembali kepada yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah para penulis kitab hadis, mereka meletakkan hadis ini pada bab ma'rifatus sahabah, seperti yang dilakukan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ini menunjukkan yang mereka pahami dari kata al-muslimun di sini adalah para sahabat. Maka jika telah jelas yang dimaksud dengannya adalah para sahabat, saudara kaum muslimin, maka kita telah tahu para sahabat sangat membela sunnah dan memerangi bid'ah. Saudara kaum muslimin, dalil-dalil yang melarang tentang bid'ah itu sangat banyak. Semuanya bersifat umum, tidak ada pengecualian padanya. Betapa seringnya Nabi mengulang-ulang di atas mimbar, di hadapan banyak manusia, di hadapan para sahabatnya, dalam banyak waktu dan kesempatan. Beliau mengulang-ulang kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan ingat, di antara keutamaan Nabi SAW adalah beliau adalah orang yang paling fasih lisannya. Beliau adalah orang yang paling mengetahui apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Beliau adalah orang yang paling tulus di dalam memberikan nasihat. Beliau memiliki jami'ul kalim, kata yang singkat dan bermakna luas. Beliau adalah orang yang memiliki penjelasan yang balik, penjelasan yang mendalam dan mengena. Saudara kaum muslim, bila kita katakan ada bid'ah hasanah, maka hilanglah semua keutamaan itu dari Nabi SAW. Sebagaimana sering kita mendengar dari pemerintah kita yang tulus, yang perhatian untuk mengayomi rakyat dan masyarakatnya, himbauan mereka, peringatan mereka agar masyarakat waspada terhadap virus corona. Bahkan tak jarang mereka menutup berbagai macam kegiatan lembaga-lembaga untuk menjaga masyarakat dari tertular virus ini. Saudara kaum muslim, mereka sampaikan dari berbagai macam media. Saudara kaum muslim, mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk menjaga umat dari bahaya ini. Saudara kaum muslimin, maka bila ada yang mengatakan tidak perlu kita takut dengan virus corona, tidak perlu kita waspada, tidak perlu kita menghentikan semua kegiatan, kita harus takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Saudara kaum muslimin, jika demikian keadaannya, maka sia-sialah apa yang telah diperingatkan oleh pemerintah, sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Saudara kaum muslimin, kami katakan kepada orang yang mengatakan demikian, bila anda benar-benar takut kepada Allah, maka engkau harus menghindari sebab-sebab, yaitu kebinasaan. Anda harus menghindari sebab-sebab mara bahaya, terancamnya jiwa. Bila engkau benar-benar takut kepada Allah, engkau harus menghindari bid'ah dan mencukupkan diri beramal dengan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Saudara kaum muslimin, bila kita katakan ada bid'ah hasanah, maka akan rusak agama kita. Pasti akan ada penambahan dan pengurangan di dalam agama ini. Akan hilanglah keaslian agama kita. Sebagaimana kita sering mendengar perintah kita, mereka menangkap para pembuat uang palsu. Kenapa? Alasannya untuk menjaga keaslian uang negara kita. Mereka menangkap orang-orang yang mengedarkan obat terlarang untuk menjaga keaslian obat negara kita. Bila tidak demikian, akan rusak negara ini, akan hancur negeri bumi pertiwi ini. Saudara kaum muslimin, dan yang lebih pahit dari semua itu adalah tidak diterimanya amalan orang yang berbuat bid'ah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amalan-amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Imam Ibnu Qayyim berkata, ini adalah amalan yang dikerjakan saat di dunia, tidak di atas sunnah para rasulnya, dan tidak pula di atas jalan mereka. Maka Allah menjadikannya sebagai debu-debu yang berterbangan, di mana pemiliknya tidak bisa mengambil sedikit pun manfaat darinya. Ini adalah penyesalan yang terbesar yang menimpa seorang hamba pada hari kiamat. Ayyara sa'yahu kullahu dha'ian lam yantafi minhu bisyai'in. Ketika dia melihat amalannya seluruhnya itu sia-sia, di mana dia tidak bisa mengambil sedikit pun manfaat darinya. Wa huwa ma'ahwaju ma kana al-'amilu ila 'amalihi. Padahal itulah saat di mana orang yang beramal itu sangat-sangat butuh dengan amalnya.
wa qad sa'ida ahlu sa'yi an-nafi bi amalihi bi sa'yihi. Dan sementara orang yang lain telah berbahagia karena amalan bermanfaat yang telah dikerjakannya. Wallahu ta'ala alam. Wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.